di dalam ruang Zoom dalam acara Baitul Arqam Dasar Pemuda Muhammadiyah se-Kalimantan Tengah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia Penyelenggara Baitul Arqam Dasar Pemuda Muhammadiyah, sekaligus saya ucapkan terima kasih kepada Ayahanda Dr. Haji Ahmad Syar'i MPD selaku Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah, dan para peserta Baitul Arqam Dasar Pemuda Muhammadiyah yang berbahagia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sofiana, saya Mahasantri Pendidikan dan Muhammadiyah Setia, Fakultas Agama Islam. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung ke materi yang akan dibawakan oleh Ayahanda Dr. Haji Ahmad Syar'i MPD dengan tema Mengenal Ideologi dan Sejarah Muhammadiyah. Baiklah, kepada Ayahanda, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, pada siang hari ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya terima kasih banyak kepada pemuda Muhammadiyah Kalimantan Tengah, kepada panitia, khususnya kepada peserta yang mengikuti Baitul Arqam se-Kalimantan Tengah, ya, walaupun secara langsung saya tidak dapat bertemu, tapi mudah-mudahan pertemuan kita lewat aplikasi Zoom ini juga bermanfaat untuk kita semuanya, ya. Saya dimintakan untuk mengetengahkan topik mengenal sejarah dan ideologi Muhammadiyah. Saya memang tidak sempat bertanya, ya, sejarah di sini apa sejarah lahirnya ideologi, apa sejarah lahirnya Muhammadiyah, ya. Jadi karena kalau sejarah lahirnya Muhammadiyah saya juga sudah punya keyakinan, ya, mesti sudah disampaikan. Karena apa? Karena Muhammadiyah itu kan lahir tahun 1912 yang lalu, berarti sudah lebih dari 111 tahun yang lalu. Tapi kalau sejarah lahirnya ideologi itu memang bertahap, ya. Ini Saudara Ihsan, saya mau tanya, ya, mana tuh dia? Ini yang dimaksud ini sejarah lahirnya ideologinya apa sejarah lahirnya Muhammadiyah, ya? Ya, bisa ini Ayahanda, bisa dua-duanya Ayahanda. Oh gitu, ya. Kalau begitu saya buat, karena bicara ideologi itu kan lumayan juga, ya, agak butuh waktu juga, ya. Tapi oke, saya singgung sedikit dulu tentang sejarah lahirnya Muhammadiyah. Muncul, ya. Mana Ayahanda mau share screen, ya? Iya, nggak mau langsung dari sini, ya. Oh, sebentar Ayahanda, ini ulun jadikan Pian sebagai co-host dulu. Oke, sudah bisa Ayahanda, silahkan bisa di-share. Gimana?
Ini sudah. Ini satu. Ini yang ideal. Oke. Oh, sini ya. Baik. Saya ambil singkat saja ya. Arti Muhammadiyah yang bisa saya jelaskan. Saya mungkin mulai dari latar belakang saja ya, supaya singkat. Jadi karena latar belakang ini kan bicara soal sejarah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Muhammadiyah itu lahir pada tahun 1912 atau 1330 yang lalu ya. Ada latar belakang. Sebetulnya agak banyak latar belakangnya itu ya. Dan biasanya kalau kita mempelajari sejarah lahirnya Muhammadiyah ini didahului dengan mempelajari tentang tokoh-tokoh pembaharu dunia internasional yang sebetulnya berkontribusi juga dalam rangka memberikan inspirasi kepada Ahmad Dahlan. Misalnya ada yang namanya tokoh Muhammad bin Abdul Wahab di Mekah, Arab Saudi. Kemudian ada yang namanya Muhammad Abduh di Mesir. Kemudian ada Jamaluddin Afghani di Afghanistan dan ada Muhammad Rashid Ridha yang di Suriah ya. Yang saya kalau menyebut sekarang mereka-mereka itu agak kesian ya. Tempat Muhammad Rashid Ridha misalnya Suriah, negaranya sekarang bergolak ya akibat dari campur tangan Amerika dan Rusia. Kemudian kalau kita bicara Jamaluddin Afghani dari Afghanistan itu juga dulu negara yang cukup damai, tapi beberapa bahkan puluhan tahun terakhir ini negara mereka juga menjadi tidak damai lagi. Itu juga akibat dari campur tangannya Amerika dan Rusia, perebutan pengaruh ya dan sebagainya. Itu sebetulnya berkontribusi. Tapi kalau saya bicara itu terlalu lama. Saya ingin bicara secara singkat saja sejarah, karena kita tahu semua Muhammadiyah ini kan didirikan oleh Ahmad Dahlan sekali lagi pada tahun 1912 yang lalu, ya, yang sebelumnya didahului oleh beliau melaksanakan ibadah haji dan kajian terhadap Islam dan perkembangan dunia itu setelah beliau 2 kali melaksanakan ibadah haji di Mekah ya. Yang beliau lakukan itu pada akhir abad ke-18. Setelah pulang ke Indonesia yang kedua itulah beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah. Ada 2 faktor utama ya kalau disistematisir itu. Yang pertama adalah faktor subjektif, yang kedua adalah faktor objektif ya. Jadi faktor subjektif, faktor objektif. Nah, ini faktor subjektifnya singkatnya adalah hasil kajian pendalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap surah Al-Imran ayat 104. Ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara, kalau saya menerjemahkannya tidak terlalu teks ya, konteks ya. Pertama, makna ayat ini adalah kalau Anda ingin mencapai sesuatu, tentu saja dalam konteks ini adalah yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ya. Itu tujuan. Kalau Anda ingin mencapai tujuan itu bisa terwujud, maka Anda harus lakukan dengan bersama-sama yang dalam teori modern disebut dengan organisasi ya. Makanya di situ lalu digunakan istilah wal takum minkum, hendaklah ada sekelompok orang, tentu saja lebih dari 3 ya, yang bekerja sama dalam rangka berbuat bersama untuk mencapai tujuan. Nah, Ahmad Dahlan menyadari bahwa ayat ini menginspirasi beliau, bahwa keinginan beliau untuk melakukan berbagai pembaharuan di Indonesia dari berbagai aspek ya. Karena terus terang Ahmad Dahlan itu sebelum mendirikan Muhammadiyah sudah mendirikan sekolah dan sudah menyadari bahwa sekolah yang ada di Indonesia ini tidak menguntungkan bagi Indonesia dan umat Islam. Sehingga dengan beliau mendalami makna kandungan surah Ali Imran itu menyadarkan beliau dan menginspirasi beliau untuk mendirikan organisasi
Karena ayat itu mengatakan kalau Anda ingin menyuruh orang kepada kebajikan, menyuruh orang berbuat yang ma'ruf dan supaya mengajak orang untuk berbuat yang mungkar, itu bisa dilakukan secara bersama-sama gitu. Dan kalau itu dilakukan bersama-sama, wa ulaika humul muflihun. Anda akan memperoleh keberuntungan atau Anda akan berhasil lah kalau bahasanya ya. Sehingga dengan kajian seperti ini akhirnya Ahmad Dahlan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi itu faktor subjektif ya, hasil yang lahir dari pemikiran pribadi beliau tentang penalahan surah sekali lagi Ali Imran ayat 104. Itu dalam ketika kita bicarakan berdirinya Muhammadiyah itu adalah faktor subjektif. Yang kedua faktor objektif, saya mulai internal saja dulu ya. Faktor objektif artinya kondisi nyata, fenomena empirik yang terjadi ketika itu. Saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui, Islam masuk ke Indonesia itu kan abad ke-8. Kemudian pada abad ke-13 itu sudah ada kerajaan Islam pertama di Indonesia yang disebut dengan Kerajaan Samudra Pasai, gitu ya, yang berpusat di Aceh atau Sumatera Utara waktu itu dengan raja yang pertama Sultan Malik Al-Saleh. Itu satu. Yang kedua, Islam di Indonesia itu kan berkembang melalui daerah pantai dan pesisir. Dan ketika Islam masuk ke Indonesia, di Indonesia itu kan sebagian besar warga Indonesia itu beragama Hindu, beragama Buddha, dan beragama lokal. Nah, ketika para ulama, para wali menyiarkan Islam di Indonesia, mereka menggunakan pendekatan budaya, sehingga tidak mengganggu budaya setempat, tetapi Islam dapat diterima. Memang ada akibatnya. Akibatnya apa? Mereka dalam waktu yang lama belum atau sebagian belum mengamalkan ajaran Islam yang sebenarnya. Nah, karena itu Ahmad Dahlan waktu itu merumuskan tujuan berdirinya Muhammadiyah itu apa? Agar umat Islam Indonesia menjadi umat Islam yang sebenar-benarnya ya. Jadi itu awalnya ya. Kalau sekarang itu masyarakat utama adil makmur yang dari Allah Subhanahu wa taala itu kan penyempurnaan berikutnya. Tapi pada awalnya beliau ingin agar masyarakat Indonesia itu mengamalkan ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Ajaran Islam yang sebenarnya itu apa? Ya, ajaran Islam yang memang bersumber dari Al-Quran dan hadis dan terbebas dari pengaruh, apakah pengaruh agama Hindu, apakah pengaruh agama Buddha, atau paham-paham lainnya. Nah, makanya lalu kalau disimpulkan gitu ya, yang melatar belakangi Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah itu selain daripada faktor subjektif hasil telahan beliau terhadap surah Al-Imran ayat 4 tadi, 104 ya. Ini dari kondisi objektif, kondisi nyata ya, atau kalau bahasa ilmu pengetahuan itu fenomena empirik yang terjadi di sekitar awal abad ke-20 itu adalah pertama ketidakmurnian pengamalan ajaran Islam ya, akibat tidak dijadikannya Al-Quran dan Sunnah sebagai satu-satunya rujukan oleh sebagian besar umat Islam, atau dengan istilah lain kita sering mengatakan umat Islam masih terjangkit penyakit tahayul, bid'ah, khurafat, ada lagi syirik ya, taklid. Tapi yang populer itu digunakan istilah TBC, jadi bukan tuberkulose, tetapi tahayul, bid'ah, khurafat, taklid, dan syirik. Itu yang menjadi penyakit. Dan sampai hari ini juga masih ada, walaupun tidak separah dulu ya. Saya memberikan contoh penyakit yang namanya tahayul ya. Tahayul itu apa? Tahayul itu percaya kepada sesuatu yang tidak masuk akal, percaya kepada sesuatu yang tidak rasional, percaya kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum akibat, sebab akibat ya, atau percaya kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnatullah. Itu rumusannya. Gimana sunnatullah? Misalnya gini ya, sunnatullah itu. Kalau besi dipanaskan, itu mencair. Itu sunnatullah. Dan itu hukum sebab akibat juga. Kalau air pasti mengalir ke tempat yang rendah. Itu namanya hukum sebab akibat. Itu sunnatullah. Nah, lalu ada orang percaya dengan angka 13. Misalnya dengan angka 13 itu membuat orang sial.
Sehingga sebetulnya apa hubungannya antara kesialan seseorang dengan penggunaan angka 13? Nah, ini contoh tahayul yang dengan kepercayaan seperti itu tentu saja merusak, paling tidak ya, mengurangi ketauhidan kita kepada Allah. Karena di dalam Al-Quran disebutkan kan Allahu qul huwallahu ahad, Allah itu esa, Allah itu tempat meminta, gitu ya. Tidak ada persamaannya. Jadi kalau ada benda yang bisa memberikan pengaruh kepada manusia, itu berarti benda itu kan memiliki kekuasaan. Kalau memiliki kekuasaan berarti kan dia menyamai Tuhan. Berarti ini bertentangan dengan surah Al-Ikhlas ayat berapa tuh ya? 4 apa 5 ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sekira itu ya contoh bid'ah misalnya. Bid'ah itu baik dalam konteks akidah maupun dalam konteks ibadah. Saya akan contoh dalam konteks ibadah. Misalnya begini. Kalau kita melakukan salat di tahiyat akhir itu kan kita baca At-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamu alayka ya nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah. Itu kan enggak boleh. Karena dalam Al-Qur'an kata syahadah asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu tidak ada kata sayyidina di situ. Sedangkan bacaan salat terutama di tahiyat akhir itu adalah diambil dari Al-Qur'an. Karena itu tidak boleh menambah kata sayyidina di dalam bacaan tahiyatul akhir. Tahiyatul awal juga ya, karena itu termasuk menambah, namanya bid'ah ya. Seperti itulah ya. Atau misalnya lanjutnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Nah, itu enggak boleh. Karena bacaan itu sepenuhnya diambil dari ayat Al-Qur'an yang dalam ayat Al-Qur'an itu tidak ada kata sayyidina gitu ya. Jadi kalau menambahi itu enggak boleh dalam ibadah. Oke ya. Sekira itu contoh ya. Lalu yang kedua di bidang pendidikan, sejarah ya. Bahkan ini sebetulnya dilakukan Ahmad Dahlan sebelum dia mendirikan Muhammadiyah. Ada dua ya kondisi waktu itu. Belanda memang menjajah Indonesia kan cukup lama. 350 tahun ya, atau 3,5 abad. Nah, saudara sekalian, apa yang terjadi? Belanda itu antara lain ya, dia akan melaksanakan politik belah bambu. Politik memecah belah bangsa Indonesia. Di mana dia memecah belah itu? Antara lain, dia dirikan sekolah, ya sekolah apa? Sekolah milik pemerintah ya. Tapi di sekolah itu, yang sekolah di situ 90% orang Indonesia, terutama anak-anak kuncu Belanda. Di situ tidak diajarkan agama, sama sekali tidak diajarkan agama. Bahkan dikembangkan persepsi orang yang mempelajari agama itu kolot gitu ya. Di sisi lain, masyarakat Indonesia waktu itu kan mendirikan sekolah yang disebut dengan sekolah partikelir. Sekolah milik masyarakat, madrasah milik masyarakat. Sekolahnya riut gitu ya, lantainya tanah, belajarnya duduk, tidak ada meja, tidak ada kursi, tidak ada papan tulis gitu ya. Bahkan kalau istilah saya, mungkin muridnya itu bajunya ada yang seminggu nggak pernah dicuci, gitu ya. Oke. Nah, kondisi sekolah seperti ini menurut Ahmad Dahlan tidak menguntungkan. Dan di sekolah-sekolah partikelir yang didirikan oleh masyarakat Indonesia itu kan umumnya tidak diajarkan ilmu pengetahuan umum, hanya soal agama saja. Bahkan waktu itu kan juga muncul bukan hanya persepsi, bahkan ada ulama tertentu memfatwakan mempelajari pengetahuan umum itu haram karena meniru Belanda, gitu ya. Nah, ini kan disetujui banget oleh Belanda. Jadi yang terjadi apa? Yang di sekolah Belanda itu mengejek kepada orang Indonesia yang sekolah di partikelir, yang di partikelir mengejek yang sekolah Belanda, anak kafir, tidak akan masuk surga, gitu ya. Nah, ini terjadi kecekcokan ya. Maka Ahmad Dahlan melihat kalau kondisi seperti ini terjadi terus-menerus, pasti tidak menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Kalau semua rakyat Indonesia tamatan pondok
yang tidak belajar bagaimana memimpin, bagaimana berdagang, bagaimana menghitung, gimana mau mengelola pemerintahan gitu kan. Nah, Belanda sengaja supaya orang Indonesia bodoh terus, sehingga kan mudah dibodohi oleh Belanda. Kecuali orang-orang yang pro Belanda yang dibuat pintar gitu kan. Nah, jadi sehingga Ahmad Dahlan merasa kondisi ini tidak memungkinkan, maka beliau mendirikan sekolah madrasah dari sistem pembelajarannya meniru Belanda, tetapi pendidikan agama tetap dikembangkan. Jadi beliau dirikan sekolah, ada kursi, ada meja, ada papan tulis, walaupun sederhana ya, tidak perlu membayangkan seperti sekarang. Kemudian beliau ajarin pengetahuan umum, gitu kan. Maksudnya begini, nanti kalau kita merdeka, di samping juga ditanamkan semangat ideologi ya, kebangsaan. Nanti kalau merdeka, mereka bisa jadi kepala desa, mereka bisa jadi camat, mereka bisa jadi bupati gitu ya. Kemudian yang kedua, beliau melamar menjadi guru di sekolah Belanda. Nah, karena beliau menganggap kan sekolah Belanda itu walaupun milik orang kafir, tetapi kan 90% menurutnya orang Indonesia dan orang Islam juga. Makanya beliau lalu melamar menjadi guru di sekolah Belanda. Diterima dengan syarat, kan? Apa syaratnya? Harus pakai sepatu, bajunya, celananya harus disetrika, gitu ya. Kemudian menggunakan pembelajaran dengan rasionalitas, gitu ya. Makanya kalau Anda pernah menonton film Sang Surya itu sedikit gambaran ya. Dan dipenuhi oleh Ahmad Dahlan. Dia siap pakai sepatu, dia siap pakaian disetrika seperti Belanda, kemudian dia siap mengajarkan pengetahuan menggunakan pendekatan rasional, tidak dogmatis ya. Walaupun beliau kan akhirnya dituduh ya, dicemooh sebagai kiai kafir. Jadi sekira itulah sejarahnya perjuangan beliau ya. Itu dari sudut internal. Ya. Sekarang kita lihat dari sudut eksternal. Ya, dari sudut eksternal. Tadi sudut internal. Yang eksternal, nah ini. Semakin meningkatnya gerakan kristenisasi di kalangan umat Islam yang dilakukan oleh penjajah Belanda. Saudara sekalian, yang membawa agama Kristen ke Indonesia itu kan Belanda. Sehingga sebagian kecil orang Indonesia menganggap Belanda itu pejuang. Karena dia berjasa mengembangkan ajaran Kristen di Indonesia. Memang menyiarkan dakwah agama itu kan hak masing-masing. Tapi yang jadi persoalan ketika itu, Belanda dengan kekuatannya itu dalam tanda kutip memaksa atau menyiarkan kepada orang Indonesia yang sudah beragama Islam. Jadi orang yang sudah beragama Islam dibujuk, dirayu, dipaksa untuk menganut agama Kristen. Jadi itu juga salah satu yang mendorong Ahmad Dahlan untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah sebagai benteng gitu ya. Yang ketiga penetrasi bangsa-bangsa Eropa. Jadi budaya-budaya bangsa Eropa itu mulai masuk ke Indonesia, yang tidak semua budaya Eropa itu cocok ya dengan budaya Indonesia, cocok dengan ajaran Islam. Misalnya ada budaya pluralisme ya, saudara sekalian. Ini saya ingin sampaikan sedikit ya. Kita jangan bangga pluralisme. Pluralisme itu kan suatu paham yang menganggap semua agama itu sama benarnya. Islam kan tentu tidak seperti itu kan. Kita umat Islam menganggap yang benar itu hanya Islam. Inna dina indallah Islam misalnya ya dalam Al-Quran itu. Atau surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Hari ini aku sempurnakan Islam menjadi agamamu, aku cukupkan nikmat agamaku untukmu dan aku sudah ridha Islam menjadi agamamu. Jadi tidak boleh kita menganggap semua agama itu sama benarnya ya. Jadi semua agama benar itu tidak boleh. Kita mesti harus punya keyakinan bahwa yang benar itu insya Allah adalah Islam. Nah, itu masuk berbagai paham ya. Ada paham rasionalitas yang berlebihan. Islam memang menghargai paham rasionalitasme itu ya, paham rasionalitas. Tapi tidak boleh melebihi batas-batas tertentu. Artinya bukan tanpa batas. Karena ada ayat Al-Quran yang memang tidak mungkin dirasionalkan. Misalnya, saya berikan contoh saja ya, coba. Mau merasionalkan itu mau
membuktikan siapa ini, nggak bisa. Yas'alunaka anir ruh. Muhammad, kalau orang datang kepada Anda bertanya apa itu roh, qul roh min amri rabbi wa ma utitum min ilmi illa qalila. Katakan wahai Muhammad kepada mereka itu, roh itu urusan Tuhanmu. Dan kalau ilmu yang diberikan kepada kamu itu hanya sedikit, artinya tidak mampu menemukan, membuat, apalagi menciptakan roh, gitu ya. Nah, ini kan tidak rasional, tidak mungkin bisa dibuktikan secara empirik menurut keyakinan kita. Ya. Oke, jadi ada banyak penetrasi dunia Eropa, dunia asing masuk ke Indonesia waktu itu yang sebagian budayanya tidak sesuai dengan budaya Indonesia dan ajaran Islam. Lalu yang ketiga adalah pengaruh gerakan pembaruan dunia Islam yang tadi saya bilang. Misalnya Muhammad bin Abdul Wahab dengan pemurniannya ya. Kemudian Rasyid Ridho misalnya itu dengan gerakan pendidikannya, kemudian dengan pembaharuan pemikiran yang dia istilahkan dengan ijtihad harus tetap terbuka. Dan Muhammadiyah sampai hari ini kan menganggap ijtihad itu tetap harus dilakukan. Saya kira itu ya sekitar sejarah. Tentu saja ini kan dalam konteks yang sangat sederhana. Kalau hari ini Muhammadiyah mengembangkan Islam berkemajuan, kemudian Islam pencerahan dan sebagainya, itu sebetulnya tindak lanjut dari ini. Karena ketika umat Islam itu harus terkongkong dengan pemikiran apa yang sudah ada itu sudah sempurna, terutama dari sisi muamalah ya, maka kita akan tertinggal. Oleh karena itu maka dikembangkanlah sekarang ini, terutama memasuki abad kedua ini, Islam berkemajuan itu. Sekira itu ya sekilas tentang sejarah. Kalau begitu saya ingin masuk lanjutan ke ideologi. Tapi silakan dulu kalau ada yang mau mengkonfirmasi atau bertanya, silakan ya kalau ada. Itu sekilas tentang sejarah berdirinya Muhammadiyah. Ya. Silakan kalau ada. Ya, silakan kepada para peserta jika ada yang ingin bertanya. Itu sejarah ya. Sedikit tentang sejarah. Tapi kalau saya mau cerita sih banyak banget ya. Ada kira-kira? Ini ada namanya Yuan ya, Yuan Pramongga. Posisinya di mana Yuan? Siap, lagi di rumah Ayahanda. Di Palangkaraya atau di daerah? Di Palangkaraya ya. Oh, di Palangkaraya ya. Kemudian ada Ansari di mana nih? Ansari Fahrudin. Halo, Ansari Fahrudin. Muhammad Farid di mana? Muhammad Farid. Saya khawatir jangan-jangan Anda ini di mana posisinya? Di Barito ya? Di Barito ya. Oke ya, di Barito Utara ya. Kalau Saiful Hairin ditutup ya. Oke. Saiful Hairin di mana nih? Assalamualaikum Ayahanda. Di Barito Utara juga Ayahanda. Lagi di rumah sakit Ayahanda. Oh gitu. Oke. Kenapa? Sakit ya? Kakak masuk rumah sakit lagi. Oh ya. Tapi bisa ngikuti juga dari situ ya? Nggih bisa Alun. Oh ya, masih. Sambil Kemudian mendengarkan. ini ada siapa nih ya? Sopiana ya. Sopiana ya, maaf ya. Supriyanto, Pulang Pisau ya. Supriyanto? Oke. Pulang Pisau ya. Ya. Oke ya, tapi suara bisa kedengaran ya? Kedengaran. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, itu sekilas ya tentang sejarah berdirinya Muhammadiyah. Tentu saja panjang ya. Kalau misalnya kita memiliki ideologi namanya kepribadian Muhammadiyah. Itu latar belakang lainnya itu kan terkait dengan adanya dekret Presiden 5 Juli 59, lalu adanya PKI. Nah, demikian juga misalnya berdirinya Kokam. Berdirinya Kokam itu kan tanggal 1 bulan Oktober tahun 1965 malam hari. Persis ya ketika dilakukan gerakan 30 September PKI tanggal
tengah malam sampai dengan tanggal 1 pagi. Yang akhirnya yang bisa dikendalikan oleh Soeharto ya. Tapi Muhammadiyah mendirikan Kokam itu sebetulnya respon terhadap PKI karena memang tujuan PKI itu setelah berhasil membubarkan Masyumi, karena pemilu 1955 itu kan pemenang nomor 1 kan Masyumi, nomor 2 PNI, nomor 3 Partai NU. Jadi NU itu dulu pernah jadi partai, kemudian ada PKI. Jadi ada 4 partai pemenang. Partai pemenang 1 sebetulnya Masyumi ya. Masyumi itu partai yang di situ tokoh-tokoh Islam. Tapi dengan hasutan PKI, Soekarno bubarkan Partai Masyumi itu. Lalu berikutnya sasarannya PKI ingin membubarkan Muhammadiyah karena dianggapnya Muhammadiyah ini penghalang PKI untuk berkuasa, penghalang bagi PKI untuk mengendalikan Soekarno. Makanya begitu Muhammadiyah waktu itu mendengar terjadinya kudeta oleh PKI pada tanggal 30 September, Muhammadiyah langsung memberikan respon rapat dan membentuk namanya Kokam. Jadi dulu Kokam itu bukan angkatan muda, semua kekuatan gitu ya. Belakangan saja yang memang dilakukan penyesuaian sehingga menjadi gerakan angkatan muda ya. Itu sejarah juga gitu ya. Agak banyak ya. Oke, saya masuk ke agak sedikit ini ya, masuk ke ideologi. Oke. Ideologi Muhammadiyah. Kalau kita kan punya ideologi ya, ideologi kita kan Pancasila. Ideologi bangsa kita kan Pancasila. Muhammadiyah juga punya ideologi. Apakah sama ideologi Muhammadiyah dengan ideologi Pancasila? Tentu saja ada unsur kesamaannya, tapi tidak persis sama. Ideologi itu kan pandangan. Ideologi itu adalah gagasan. Ideologi itu adalah ide. Ideologi itu adalah paham terhadap sesuatu yang dianggap benar kemudian dijadikan pedoman. Jadi ideologi Pancasila ini sekedar analogi dulu ya. Ideologi Pancasila itu adalah pandangan rakyat Indonesia tentang bagaimana tentang ketuhanan, bagaimana tentang kemanusiaan, bagaimana tentang kepemimpinan, bagaimana tentang keadilan. Jadi pandangan bangsa Indonesia, gagasan bangsa Indonesia, ide bangsa Indonesia, paham bangsa Indonesia tentang kehidupan yang berkaitan dengan keagamaan, ketuhanan, kepemimpinan, keadilan, kejujuran dan sebagainya gitu ya. Dan itu diyakini sebagai sebuah kebenaran sehingga dijadikan pedoman. Tentu saja sesuatu gagasan pandangan yang dianggap sebagai sebuah kebenaran itu kan melalui proses yang disebut dengan pengalaman. Karena itu saudara sekalian, isi dari Pancasila, dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa sekarang ini ya, walaupun pada tanggal 16 Agustus tahun 65 itu kan masih ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Namun ketika diumumkan pada tanggal 18 itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu itu ada sejarahnya ya. Itu sebetulnya pengalaman hidup, gagasan para nenek moyang kita. Jadi Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan lain-lain itu menggali dari situ. Kemudian dibahas dalam panitia, dalam BPO PKI, akhirnya dalam panitia 9, kemudian dirumuskanlah menjadi ideologi bangsa yang hari ini menjadi ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Dan itu diyakini dengan itu kita bisa menjalankan bangsa ini menuju tujuannya, bisa tetap bersatu, bisa tetap merdeka, bisa makmur dan sebagainya. Kalau tidak diyakini tidak mungkin Pancasila itu jadikan ideologi bangsa dan dasar negara. Misalnya ya, kita kan pernah memiliki 2 kerajaan besar ya. Pertama kerajaan Majapahit, kedua kerajaan, ada yang tahu nggak? Kerajaan apa ya yang pernah besar selain kerajaan Majapahit? Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya.
Ya, kerajaan Sriwijaya. Makanya kita itu kan terkenal dengan kelautannya. Karena di zaman kerajaan Sriwijaya itu kan kita paling unggul menguasai laut dengan berbagai fasilitas kapal lautnya. Bahkan wilayah kerajaan baik kerajaan Majapahit maupun kerajaan Sriwijaya waktu itu lebih luas daripada negara Asia Tenggara hari ini. Asia Tenggara hari ini kan termasuk Thailand, termasuk Vietnam, termasuk Singapura, Malaysia, ya kan? Itu lebih luas. Makanya waktu itu disebut dengan Nusantara. Dan ketika mereka memerintah, mereka menggunakan prinsip-prinsip seperti yang tertuang dalam Pancasila, gitu ya. Tidak persis sama sih ya, karena itu kan digali dari berbagai sumber ya. Tetapi di antaranya itu diterapkan dalam kehidupan kerajaan baik Majapahit maupun Sriwijaya waktu itu. Oke, itu sekedar analogi. Nah, sekarang bagaimana dengan ideologi Muhammadiyah? Ideologi Muhammadiyah itu dirumuskan seperti ini ya. Lainnya. Ideologi Muhammadiyah maksudnya adalah ide, gagasan, paham, falsafah, pandangan Muhammadiyah terhadap ajaran Islam. Ajaran Islam tentu saja Al-Quran dan Hadis ya. Atau terhadap wahyu. Kemudian kehidupan. Kehidupan ini kalau dalam pengetahuan disebut dengan fenomena empirik ya. Dunia nyata yang dijadikan keyakinan untuk diamalkan. Itu pengertian ideologi. Ideologi Muhammadiyah adalah ide, gagasan, paham, falsafah, pandangan Muhammadiyah. Terhadap apa? Terhadap isi Al-Quran dan isi Al-Hadis atau terhadap wahyu. Karena Al-Quran itu adalah wahyu, hadis itu juga wahyu ya. Kemudian yang kontekstual itu dikaitkan dengan fenomena alam, kenyataan gitu ya, kehidupan dunia ini. Kemudian dijadikan keyakinan dan kita yakini bahwa itu benar. Ya. Kalau kita tidak meyakini itu benar, ya mustahil kita amalkan. Loh. Jadi diyakini sebagai sebuah kebenaran. Maksudnya begini, pandangan itu tentu saja bukan pandangan ini ya, pandangan terhadap makna. Pandangan terhadap makna, ide dan gagasan serta paham terhadap makna. Makna apa? Makna ayat. Makna apa? Makna hadis. Gitu ya. Maka disebut dengan istilah terhadap ajaran Islam ini pandangan Muhammadiyah terhadap makna ayat, terhadap makna hadis. Misalnya, saya berikan contoh ya. Muhammadiyah memahami ayat tentang qul huwallahu ahad Allahus samad. Allah itu esa, Allah itu tempat meminta gitu ya. Karena itu Muhammadiyah berpandangan tidak boleh meminta kepada selain Allah. Jadi kalau ada orang meminta ke nujum ya ke apa ya? Orang pintar itu sering disebut apa ya? Supaya paranormal. dagangannya apa? Paranormal, Pak. Paranormal. Ada lagi istilahnya populer itu. Dukun. Dukun. Minta ke situ, misalnya datang ke situ supaya warungnya laku, minta ya. Nanti dikasih baca-bacaan, kemudian dibungkus dengan kain kuning, digantung di warung. Yakin bahwa warungnya nanti laku gitu ya, berkembang. Itu kan hurafat. Dan itu menurut Muhammadiyah bertentangan dengan makna kandungan ayat Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 2. Qul huwallahu samad. Itu bahasa percakapannya ya. Kalau Al-Qurannya kan qul huwallahu ahad Allahu samad. Tapi sebenarnya kalau mau diungkap dalam bentuk kalimat percakapan hari-hari itu qul huwallahu ahad, qul huwallahu samad, qul huwallahu lam yalid, qul huwallahu lam yulad, qul huwallahu lam yakul lahu kufuwan ahad. Muhammad katakanlah Allah itu esa, Muhammad katakan Allah itu tempat meminta, Muhammad katakanlah Allah itu tidak punya anak, dan Muhammad katakanlah Muhammad itu tidak punya bapa, dan katakan Muhammad Allah itu tidak ada persamaannya. Jadi kalau ada orang meminta sesuatu ke dukun, itu berarti
sudah tidak sesuai dengan kandungan surah Al-Ikhlas. Itu maksudnya ya, ideologi seperti itu. Jadi Muhammadiyah memahami surah Al-Ikhlas itu antara lain tidak boleh meminta ke dukun. Gitu maksudnya. Itu jadi ideologinya di situ ya. Tidak boleh meminta ke dukun gitu ya. Kalau meminta ke dukun berarti itu sudah merusak ideologi di bidang akidah. Itu. Nah, jadi itu maksudnya ya. Jadi ideologi Muhammadiyah itu adalah pandangan, gagasan, paham Muhammadiyah terhadap makna ayat Al-Quran, tentu saja dikaitkan dengan fenomena empirik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan Muhammadiyah yakin pemaknaan itu benar, maka lalu diamalkan atau dijadikan pedoman. Kira-kira gitu ya. Itu dimaksud dengan ideologi Muhammadiyah. Oke. Nah, pandangan Muhammadiyah tentang dasar ajaran Islam atau garis-garis besar ajaran Islam. Saudara sekalian, saya ingin mengajak Anda untuk melakukan analogi. Memang pembicaraan seperti ini kan tidak bisa dibicarakan di sembarang tempat, karena kalau orang salah pengertian itu menganggap kan kafir. Saya ingin contohkan gini. Para musyahid masa lalu itu merumuskan inti pokok ajaran Islam itu kan 5 yang kita kenal dengan rukun Islam. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji. Itu kan ajaran pokok ya, atau garis-garis besar ajaran Islam. Itu hasil ijtihad ya. Hasil ijtihad terhadap ayat Al-Quran atau hadis Nabi. Tapi sebenarnya kalau kita membanding hadis Nabi yang berkaitan dengan itu, urutannya juga tidak sama ya. Ada hadis yang lain yang urutannya itu begini. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga Bunyal Islam ala hamsin syahadatu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Nah, jadi yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat haji, yang kelima puasa. Itu hadisnya sahih juga. Itu saya ingin membuktikan bahwa sebetulnya rumusan rukun Islam itu menggambarkan pokok-pokok ajaran Islam atau garis-garis besar ajaran Islam, walaupun urutannya itu tidak persis sama. Saya kira ini juga ada hikmahnya ya, ada hikmahnya. Kalau kita analisis hasil ijtihad itu mungkin ada kelemahannya juga. Apa kelemahannya? Kalau dia ajaran pokok, berarti semua ajaran cabangnya masuk di situ. Saya memberikan contoh, ada ajaran yang cukup esensial tentang mawaris. Itu kan esensial dalam ajaran Islam. Orang itu kalau meninggal dunia, yang pertama diselesaikan itu kan soal waris setelah utang. Soal perkawinan, itu kan utama juga. Tetapi bisa nggak masuk di garis-garis besar yang 5 itu? Masuk di salat nggak bisa, masuk di zakat nggak bisa, masuk di haji nggak bisa, masuk di puasa nggak bisa. Berarti ada yang tidak tertampung. Jadi kalau ibarat pohon itu, ada pohon, ada cabang. Cabang itu kan menampung semua ranting. Tapi sekali lagi itu kan hasil ijtihad namanya. Hasil ijtihad itu kan hasil para mujtahid kita mengkaji Al-Quran bagaimana supaya mudah memahami. Yang dalam Muhammadiyah disebut dengan ideologi. Gitu ya. Jadi pemahaman mujtahid pada waktu itu untuk memahami ajaran Islam itu ya mereka gunakan pendekatan sistem rukun Islam. Tapi kan ada kelemahan. Makanya lalu hasil ijtihad pimpinan pusat Muhammadiyah melalui majelis tarjih yang disahkan dalam muktamar sehingga menjadi ideologi Muhammadiyah gitu ya. Pokok ajaran Islam itu bisa dibagi 4, bisa dibagi 5, bisa dibagi 3, bisa dibagi 4. Coba lihat nih. Islam, 1 akidah, 2 syariah, 3 akhlak. Syariah ini terdiri dari ibadah dan muamalah. Atau kalau mau mudahnya, akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Semua kegiatan yang berkaitan dengan manusia mesti masuk sini. Misalnya soal perkawinan masuk mana? Sebagiannya masuk muamalah, sebagiannya masuk ibadah.
Soal waris, bagian ibadah. Soal untuk ilmu pengetahuan, muamalah. Tapi kalau yang saya minta maaf ya, saya tidak mengatakan bahwa rukun Islam itu salah. Saya ingin mengatakan bahwa itu salah satu alternatif pendekatan dalam memahami Islam. Dalam memahami Islam. Menuntut ilmu pengetahuan masuk mana tuh? Masuk salat enggak? Masuk puasa tidak? Masuk zakat tidak? Masuk haji tidak? Ya. Nah gitu ya. Jadi dalam ideologi Muhammadiyah, ajaran pokok Islam itu dibagi menjadi 4. Pertama adalah akidah, ini soal hati. Apakah akidahnya benar atau tidak, yang tahu kan dia sendiri. Atau Tuhan. Kita nggak tahu. Lalu yang kedua ibadah, tata cara mengabdi kepada Allah sebagai konsekuensi posisi manusia sebagai hamba. Muamalah itu berbagai bentuk kegiatan manusia dalam interaksi sosial, kebutuhan hidup di dunia. Walaupun juga dalam jangka panjang ini juga dapat dimaknai ibadah. Kemudian akhlak, bagaimana kita berperilaku baik dan berperilaku buruk, gitu ya. Yang disebut dengan akhlak mahmudah disebut dengan akhlak mazmumah. Jadi ideologi Muhammadiyah atau pandangan Muhammadiyah tentang garis-garis besar isi Al-Quran itu, gitu ya, atau pokok-pokok kandungan wahyu Allah itu akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Ini sistem pendekatan namanya ya, cara kita memahami. Oke? Atau ada yang mau mengomentar dulu ya? Di dunia yang lebih rasional, yang begitu-begitu biasa ya. Karena memang Al-Quran itu kan ada dua. Ada yang sifatnya qat'i, yang artinya tidak bisa diganggu-gugat lagi. Contohnya tadi ya, qul huwallahu ahad Allahu samad, itu kan ayat qat'i. Tapi ada ayat zani. Yang ayat zani itu maknanya lebih dari satu. Karena maknanya lebih dari satu, maka dia terbuka peluang untuk berbeda. Saya ambilkan contoh kecil aja ya. Di setiap Al-Quran, kalau bukan Al-Quran terjemahan itu ada tulisannya nih, ada catat. La yamassuhu ilal mutahharun. Jangan kau sentuh Al-Quran kecuali kamu orang yang suci. Apa makna orang yang suci atau apa makna mutahharun itu? Ternyata kalau dikaitkan ke beberapa ayat yang lain atau hadis yang lain ada 3 makna. Makna pertama, mutahharun itu adalah orang yang berwudu. Sehingga orang yang meyakini makna mutahharun yang berwudu, dia tidak menyentuh Al-Quran kalau tidak berwudu. Kalau dia menyentuh Al-Quran tidak berwudu, berarti dia berdosa. Walaupun oleh generasi muda sekarang kan jarang dipakai itu ya. Tapi itu satu makna mutahharun. Lalu yang kedua, mutahharun itu adalah orang yang tidak sedang berhadas besar. Karena dalam hadis juga dikatakan orang yang sedang berhadas besar itu adalah orang yang sedang haid. Bagi wanita, nifas, habis melahirkan atau junub. Untuk bisa menjadi orang yang suci, dia harus mandi wajib. Berarti orang yang tidak sedang junub, tidak sedang haid, itu dia suci. Karena dia suci, dia boleh sentuh Al-Quran walaupun tidak berwudu. Kalau dia berwudu, dia dapat pahala sunat. Nah, itu kan makna mutahharun yang kedua. Lalu makna mutahharun yang ketiga apa? Dalam Al-Quran dikatakan orang kafir itu najis. Berarti orang Islam kan bukan najis. Ini enggak usah Anda ngomong ya, ini kan mengganggu toleransi. Tapi kan ayat begitu. Yang kedua, dalam sejarah misalnya, ketika Umar diinformasikan bahwa adiknya masuk Islam, dengan pedang terhunus, dia kan menuju tempat di mana adiknya sedang belajar Al-Quran. Begitu dia sampai ke sana, dia temukan memang adiknya sedang pegang Al-Quran kan. Dan waktu itu dia mau pura-pura pinjam, mau dibunuhnya adiknya kan, oleh Umar bin Khattab. Tapi apa yang terjadi? Tangannya gemetar, pedangnya jatuh. Kemudian dia bertanya, "Hai adikku, apa yang kamu baca? Saya pinjam." Kata adiknya, "Nggak bisa, karena Anda belum suci." Artinya suci itu adalah orang Islam. Nah, karena setiap orang Islam suci, maka walaupun dia sedang berhadas besar,
walaupun dia sedang junub, dia boleh sentuh Al-Quran. Nah, tinggal kita pilih yang mana. Tentu saja yang lebih baik itu yang berwudu ya. Tapi saudara sekalian, di Jakarta itu ada namanya Institut Ilmu Al-Quran. Semua mahasiswinya itu perempuan. Di samping kegiatan perkuliahan pada umumnya, mereka kan menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu kalau sampai 2 hari tidak menyentuh Al-Quran, hilang hafalannya. Hafal saja mereka terus Al-Quran walaupun sedang haid. Jadi kenapa banyak makna? Karena mengantisipasi situasi kehidupan duniawi. Masyarakat yang tinggal di daerah gersang, jarang ada air, buru-buru mau berwudu untuk minum aja susah. Anda bisa bayangkan kalau sentuh Al-Quran harus berwudu dulu. Gimana mereka minum? Air aja nggak ada. Jadi itu ya, singkatnya begitu. Oke. Nah, jadi ajaran pokok Islam itu pertama akidah. Sekali lagi ya, akidah itu berarti urusan iman. Yang tahu hanya dia dan Allah. Yang kedua yang berkaitan dengan ibadah. Banyak ibadah itu ya. Kalau dalam Islam itu yang pasti itu kan salat, puasa, zakat, haji. Lalu bagaimana dengan perkawinan? Perkawinan itu kan wajib menggunakan sistem perkawinan yang diatur dalam Al-Quran. Pelaksanaan perkawinan sesuai dengan ajaran Islam itu kan ibadah. Saya memberikan contoh gini ya. Syarat perkawinan itu kan harus ada wali bagi perempuan. Siapa yang boleh jadi wali itu? Bapaknya. Bagaimana kalau misalnya anak perempuannya itu dulu ketika ibunya hamil belum jadi suami. Artinya hamil dulu baru dikawinin gitu sah. Itu kan tidak boleh bapaknya yang menjadi wali. Dia harus wali hakim. Nah, itu bagian dari ibadah. Lalu bagaimana dengan hak melakukan warisan? Yang boleh mewaris itu ada aturannya juga. Gitu ya. Bagaimana anak tadi? Nggak bisa dia mewaris karena sesungguhnya dia bukan anaknya. Tetapi Al-Quran memberikan jalan bisa dengan cara wasiat yang besarnya tidak boleh melebihi dari 30%. Gitu ya. Jadi sehingga itu bagian dari ibadah. Nah, sehingga ibadah itu puasa, zakat, haji, salat, soal waris sebagian besar, kemudian soal munakahat. Muamalah, sistem pemerintahan. Kita ini mau sistem republik apa mau sistem kerajaan atau sistem parlementer apa presidensial? Ya? Ada nggak Al-Quran mengatur? Al-Quran tidak mengatur model-model presidensial, parlementer atau kerajaan. Di dalam ajaran Islam itu prinsipnya itu adalah kepemimpinan itu kan musyawarah, jujur, adil, hasil kesepakatan. Jadi kalau suatu negara itu kesempatannya republik, ya republik. Kalau kesepakatannya itu kerajaan, ya kerajaan. Walaupun kerajaan hari ini itu kan tidak kesepakatan ya. Ada banyak kan negara kerajaan tidak kesepakatan. Tapi kalau itu sebuah kesepakatan, sistem pemerintahannya adalah sistem kerajaan, itu juga dibenarkan. Lalu apalagi? Soal nuntut ilmu, soal transaksi, perdagangan, itu muamalah. Lalu akhlak. Ini berkaitan dengan perilaku pribadi. Itu kerangka dasar atau ideologi Muhammadiyah di bidang garis-garis besar ajaran Islam. Lebih rasional ya, lebih mudah ditangkap dan menampung semua isi ajaran Islam. Karena di dalam Al-Quran kan disebutkan Islam itu kan kafah. Dia mengatur semua aspek kehidupan manusia. Ini sudah saya sampai jam berapa ya Anu ya? Sampai jam 2. Sampai jam 2, Pak. Ya, oke ya, saya coba mudah-mudahan bisa selesai sebelum itu. Ada tanya jawab. Oke. Sekarang lanjut ya. Itu garis pokok. Sekarang bagaimana ideologinya di bidang akidah?
Nah, coba ini ya, ini ideologi diyakini sebagai sebuah kebenaran yang harus diamalkan oleh setiap warga Muhammadiyah, pengelola amal usaha Muhammadiyah, termasuk pimpinan Perserikatan Muhammadiyah. Pertama, Muhammadiyah meyakini bahwa rukun iman itu terdiri pada 6 perkara, 6 macam ya. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasulnya, percaya bahwa Rasul itu membawa ajaran, apakah dalam bentuk kitab atau dalam bentuk sahifah gitu ya. Kemudian percaya kepada qada dan qadar, kemudian percaya kepada ada kehidupan akhirat. Bukan hanya diterjemahkan hari kiamat ya, ada kehidupan akhirat. Walaupun orang komunis dan para orientalis itu tidak percaya adanya kehidupan akhirat. Komunis itu tidak percaya dia. Yang percaya kehidupan akhirat itu kan komunis Indonesia saja. Kalau komunis aslinya itu kan tidak beragama. Makanya orang boleh menjadi anggota Partai Komunis di Cina itu syaratnya tidak beragama. Dan Partai Komunis di Cina itu kan penguasa Cina seumur hidup. Oke ya. Inti dari rukun iman itu adalah iman kepada Allah. Jadi iman kepada Allah itu adalah intinya. Lalu iman kepada malaikat itu kan konsekuensi. Sebagai kerajaan Allah, beliau punya aparat. Allah itu punya aparat. Di antara aparatnya itu ada para malaikat, gitu kan. Lalu ada para nabi sebagai utusannya, gitu ya. Tapi intinya adalah iman kepada Allah. Inti dari iman kepada Allah itu adalah tauhid. Nah ini tauhid. Yang tadi saya bilang. Tauhid itu artinya esa. Makanya penegasan asa itu antara lain dalam surah Al-Ikhlas tadi. Karena dia asa maka meminta hanya kepadanya. Nggak boleh minta ke lain. Kalau meminta ke lain berarti kan ada tidak asa dia. Lalu yang kedua, dia tidak diperanakan. Kalau dia punya bapak, berarti dia tidak asa. Lalu berikutnya, dia tidak punya anak. Kalau dia punya anak, dia tidak satu-satunya, kan? Lalu yang berikutnya, tidak ada persamaan, laisaka mislihi syai'un gitu ya, tidak ada. Jadi itu konsekuensi daripada tauhid tunggal. Oke. Dengan demikian Allah satu-satunya Tuhan yang berhak dan wajib disembah, tempat bergantung, tempat bersandar, tempat meminta, tempat kembali. Keyakinan ini tidak boleh tercemar, nah, apalagi dirusak ya. Syirik, tahyul, khurafat, bid'ah. Oke ya. Dulu Pak Samsul bercerita ya, saudara sekalian ya. Pak Samsul itu salah seorang pimpinan Muhammadiyah berdomisili di Surabaya, Jawa Timur. Beliau cerita ada teman gitu, mapan orangnya, suami istri mapan. Lalu dia bangun rumah untuk tempat tinggal. Permanen ya. Begitu rumah dibangun, sudah mau ditempati, diminta pada ketua RT untuk ngasih nomor. Ternyata urutannya 13. Nggak jadi dia tinggal di situ. Lalu dia buat pengumuman ya, disewakan. Ternyata nggak ada orang mau nyewa juga, gitu ya, coba bayangkan. Akhirnya diakalin menjadi 12A. Ada orang nyewa. Coba Anda bayangkan itu. Sampai hari ini masih ada yang kayak gitu tuh. Itu penyakit ya, itu penyakit di bidang akidah. Saya lihat juga pimpinan partai politik itu kalau sudah ngambil nomor partai itu ya, kalau mau pemilu, itu biasanya berupaya untuk tidak nomor partainya jadi 13. Karena keyakinan dalam otak itu bahwa 13 itu sia itu kan masih ya, itu tahayul. Dan sampai hari ini saya belum pernah tahu ada nggak nomor kursi di pesawat itu 13. Saya mungkin lebih dari 10 jenis penerbangan pernah menggunakan ya. Bukan 10 kali naik ya, 10 jenis penerbangan lebih. Baik yang pesawatnya sudah tidak ada lagi, sudah mati, atau yang masih ada, itu nggak ada nomor kursi di pesawat 13. Kalau ada itu berarti ada pembaruan pemikiran. Jadi mempercayai angka 13 sebagai angka yang sial itu mendunia. Oke ya. Itu
ideologi kita di bidang akidah. Saya lanjut saja ya, ini pembagiannya, ini contoh-contohnya, tahayyul dan sebagainya sudah. Saya ingin masuk ke ideologi Muhammadiyah di bidang ibadah. Ibadah itu ada dua ya, saudara sekalian. Istilah yang populer itu adalah ibadah mahdah, ada ibadah ghairah mahdah. Muhammadiyah juga percaya, Muhammadiyah juga mengikuti itu. Ibadah mahdah itu ibadah yang tata cara dan bacaannya sudah dicontohkan oleh Nabi. Nabi mengatakan kalau kamu melaksanakan seperti ini, atau Nabi tidak mengatakan, Nabi hanya melaksanakan sendiri, mencontohkan gitu. Misalnya begini ya, sahabat datang kepada Siti Aisyah. Wahai Siti Aisyah, itu kalau bulan Ramadan salat Lailatul Qiyamul Lail Nabi gimana? Kata Aisyah, Nabi itu salatnya itu 8 rakaat 4-4, kemudian tambah lagi 3 rakaat witir. Itu hadis Aisyah, hadis Aisyah yang sangat sahih dan itu yang diikuti oleh Muhammadiyah. Walaupun ada yang lain juga mengatakan Nabi itu salatnya 2 gitu ya, tidak 4-4. Jadi baik yang 2 maupun yang 4 itu memang sesuai dengan hadis Nabi atau yang dicontohkan oleh Nabi. Tapi kalau misalnya kita mau ubah satu nggak boleh. Ya, jadi ibadah mahdah itu tata caranya, baik tata caranya maupun bacanya sudah diatur. Ada ibadah yang tata caranya terserah kepada kita. Misalnya, kalau dalam hadis itu kan membuang duri di tengah jalan. Tapi kalau analoginya kan mungkin membuang gangguan. Ya. Misalnya di tengah jalan itu pas ada barang yang licin, yang kalau orang lewat di situ bisa jatuh, kita buang. Itu ibadah juga, asal ikhlas gitu ya. Nah, itu ibadah ghairah mahdah namanya. Khusus ibadah yang mahdah itu, ini prinsip yang dikembangkan Muhammadiyah ya. Hukum asal ibadah itu adalah haram, kecuali ada yang memerintahkannya. Jadi jangan coba-coba membuat bentuk ibadah sendiri, misalnya menambah bacaannya atau merenovasi gerakannya, gitu ya. Itu nggak bisa, karena yang bisa dilakukan itu adalah yang dicontohkan Nabi, yang dilakukan Nabi. Kalau di luar itu tidak bisa. Kalau dilakukan itu namanya bid'ah. Dalam hadis Nabi bid'ah itu kan dalalah. Dalalah itu artinya sesat. Dan orang sesat masuk neraka. Oke ya. Tadi saya ambilkan contoh saja yang mungkin sangat sepele ya. Bacaan tahiyat akhir, itu kan ada syahdah di situ. Syahadah itu kan dalam Al-Quran. Tidak ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah, enggak ada. Karena itu kalau dalam salat Anda membaca tambahan sayyidina, berarti itu kan bid'ah. Nambah. Gitu kan. Enggak boleh. Karena apa? Karena prinsip ibadah itu kerjakan apa yang disuruh dan tidak boleh dikerjakan apa yang tidak disuruh. Jadi di sini memang pasif manusia. Oke ya. Lalu yang kedua ini penyakit ibadah bid'ah taklid. Bid'ah itu tadi nama nambah ya. Taklid itu mengikuti orang tanpa tahu argumentasinya. Ini juga perlu ya, makanya kita perlu belajar itu. Jangan sampai kita katanya si A. Tidak tahu alasannya, apalagi dalilnya. Oke, sekarang ideologi Muhammadiyah di bidang muamalah. Nah, kalau di bidang muamalah, itu sebaliknya. Hukum asal muamalah adalah boleh. Kecuali ada dalil yang melarangnya. Jadi kalau misalnya kita nuntut ilmu, mau ke Cina, mau ke Amerika, mau ke Antartika, nggak ada larangan. Dari orang Islam ataupun orang bukan Islam nggak ada larangan juga. Ya kan?
Walaupun Nabi tidak pernah mencontohkan gitu ya. Nabi tidak pernah misalnya menuntut ilmu itu ke Rusia. Apa boleh kita ke Rusia? Boleh saja karena memang tidak ada larangan. Itu soal menuntut ilmu. Lalu transaksi perdagangan misalnya. Boleh nggak kita melakukan perdagangan dengan orang yang bukan Islam? Tidak ada hadisnya melarang. Kalau tidak ada yang melarang berarti boleh. Gitu kan? Lalu bolehlah misalnya kita melakukan perdagangan tapi di situ ada unsur ribanya. Enggak boleh. Karena di dalam Al-Quran disebutkan riba itu adalah najis dan itu pekerjaan setan. Lalu misalnya lagi supaya kita untung banyak, kita lakukan begini ya. Semua barang di pasaran itu kita beli, kita kuasai, kita simpan, lalu begitu habis kita jual. Harganya